Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Kami menyapa saudara dengan penuh sukacita malam hari ini. Dan selamat datang kembali dalam acara program Obat Tidur dari Gereja GB Rawa Indah. Saya percaya bahwasannya kita adalah orang-orang diberkati Tuhan. Amin. Saudara, sebelum kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini, mari kita memuji menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Bapa, aku mencintaimu. Segala yang terjadi tak pernah sendiri. Jalani hidup ini karena Tuhan selalu menyertai kami. Sentuh setiap hati kami Tuhan, untuk lebih lagi mencintai Tuhan dan mencintai sesama kami. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan pujian ini kepada Tuhan. Ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Yang murni Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari Bapak Ibu sekali lagi kita katakan pujian ini kepada Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari di dalam hidupku, di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hati kami ya Allah. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk
bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita menyembah Allah kita yang hidup. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya, Yesus. Kami memuji, kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, segala pujian syukur hanya bagi-Mu. Haleluya, terima kasih. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu Tuhan. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu Tuhan. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Setiap kami adalah pribadi yang sudah disatukan, dieratkan oleh karena cinta kasih Tuhan. Dan kami ada sampai malam hari ini, itu juga semua karena cinta kasih kemurahan Tuhan. Olehnya layaklah kami untuk menebarkan kasih Tuhan kepada sesama kami. Bapa yang baik, tiba saatnya kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Urapi pemberitaan firman Tuhan ini dalam otoritas kedaulatan Allah. Firman Tuhan siap diberitakan, dan setiap pemirsa yang menyaksikan kami adalah pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Shalom, sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun berada malam hari ini. Saya percaya bahwasannya kita adalah pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan. Amin. Karena Tuhan sangat mencintai hidup saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan dalam program Obat Tidur malam hari ini bertemakan hidup mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Sekali lagi,
Tema dari firman Tuhan malam hari ini berbicara tentang hidup mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Bapak Ibu Saudara boleh buka Alkitabnya di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12. Sekali lagi Bapak Ibu boleh buka Alkitabnya di rumah dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ayat 9 Bapak Ibu. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, tema dari firman Tuhan malam hari ini berbicara tentang hidup yang mencintai Tuhan dengan mencintai sesama. Kita ada sampai saat ini karena cinta kasih Tuhan. Olehnya kita harus menebarkan cinta baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Karena Tuhanlah yang terlebih dahulu menebarkan cinta kepada kita. Karena Tuhanlah terlebih dahulu yang mencintai hidup saya dan saudara. 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan bukti cinta kasih Tuhan kepada kita, Dia rela mati, mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menyelamatkan saya dan saudara. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, itu adalah bukti cinta kasih Tuhan yang luar biasa kepada saya dan saudara. Cinta sejati hanya kita dapat daripada Tuhan. Cinta kasih Tuhan kepada kita tidak pernah terbatas. Tetapi cinta kasih manusia terhadap sesamanya seringkali terbatas. Orang yang mampu mencintai Tuhan pasti juga akan dimampukan oleh Tuhan untuk mencintai sesamanya. Olehnya, ketika kita memandang salib Kristus, itu berbicara tentang cinta kasih kepada Tuhan dan sesama. Setiap manusia sangat membutuhkan yang namanya cinta. Karena cinta adalah kebutuhan emosi dasar setiap manusia. Hidup tanpa cinta terasa sayur hambar tanpa bumbu. Mencintai Tuhan dan mencintai sesama adalah hal yang sangat penting yang harus kita lakukan. Saudara bisa membeli banyak harta, ya. Saudara boleh banyak uang, tetapi saudara tidak bisa membeli cinta. Karena cinta itu tidak bisa dibeli dengan uang, tetapi cinta itu bisa kita ciptakan bersama dari Allah kepada manusia dan manusia kepada sesamanya. Inilah alasan mengapa saya mengangkat tema firman Tuhan malam hari ini yang berbicara tentang mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Lalu pertanyaannya bagi kita semua Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus terlebih dahulu mencintai Tuhan baru mencintai sesama? Saya ulang pertanyaan ini. Kenapa kita harus terlebih dahulu mencintai Tuhan baru mencintai sesama? Yang pertama Bapak Ibu, karena Tuhan harus mendapat tempat utama di atas segala-galanya dalam hidup kita, termasuk cinta kasih kita. Jadi Tuhan mau kita lebih dahulu mencintai Dia. Tuhan mau kita menempatkan Dia yang pertama dan utama dalam hidup kita. Matius 22 ayat 37 sampai 39 berkata, karena hukum yang pertama dan utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Dan hukum yang sama
Ya, yang kedua dengan hukum yang sama di situ, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kenapa kita harus terlebih dahulu mencintai Tuhan, baru mencintai sesama? Yang kedua, karena ketika seseorang mampu mencintai atau mengasihi Tuhan terlebih dahulu, maka ia juga akan dimampukan oleh Tuhan untuk mengasihi sesamanya. Cinta kasihnya pun akan murni karena berasal daripada Tuhan terlebih dahulu. Ya, cinta yang murni adalah cinta yang berasal daripada Tuhan, berasal daripada kasih Allah itu sendiri. Ya, ini alasan mengapa saya dan saudara harus terlebih dahulu mencintai Tuhan, baru mencintai sesama. Karena pertama tadi, karena Tuhan harus mendapat tempat pertama dan utama di atas segala-galanya hidup kita, saudara. Kemudian yang kedua, karena ketika seseorang mampu mencintai Tuhan terlebih dahulu, maka dia juga akan mampu mengasihi sesamanya. Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa kita harus mencintai sesama kita? Bapak Ibu, mengapa saya dan saudara harus mencintai sesama kita? Jawabannya adalah karena kita adalah makhluk sosial, bukan makhluk halus, Bapak Ibu. Makhluk sosial akan selalu mengerti dengan pengertian saling membutuhkan. Tetapi makhluk halus tidak saling membutuhkan, Bapak Ibu. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Dia membutuhkan orang-orang di sekitarnya. Setiap manusia pasti akan membutuhkan bantuan dari manusia lain. Sehingga manusia akan terus berinteraksi satu dengan yang lain. Karena itu penting bagi saya dan saudara sebagai makhluk sosial untuk melakukan kerjasama dan saling tolong menolong. Apalagi khususnya dalam hubungan suami istri. Suami tidak boleh mengatakan demikian kepada istrinya, aku tidak membutuhkan kamu. Atau malah sebaliknya, istri mengatakan kepada suami, aku tidak membutuhkan kamu. Jangan lupa kaum bapak-bapak, khusus kaum bapak-bapak yang melihat saat ini, jangan lupa ada doa istri di balik kesuksesan dari seorang suami. Demikian halnya ketika kita dengan sesama. Saudara, kita harus saling membutuhkan satu dengan yang lain, bukan hanya hubungan suami istri. Ya. Kepada kita sesama, kepada siapapun yang kita jumpai, kita harus mengerti bahwa kita harus saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tidak bisa hidup sendiri, karena saya dan saudara adalah makhluk sosial. Lalu pertanyaan yang ketiga, Bapak Ibu, apa ciri-ciri orang yang mencintai sesamanya? Apa ciri-ciri orang yang mencintai sesamanya? Jelas di 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12 berkata demikian. Di ayat 8 tadi, ciri-ciri yang pertama, hendaklah kamu semua seia sekata, itu yang pertama. Kemudian seperasaan, mengasihi saudara-saudara, ada kasih di dalam dirinya. Terus penyayang, rendah hati, itu ciri-ciri orang yang mencintai sesamanya. Kemudian di ayat 9, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, ya, caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hidupnya menjadi berkat. Itu ciri-cirinya, Bapak Ibu. Kemudian di ayat yang 10 sampai yang 11 lebih jelas lagi dikatakan ini ciri-cirinya, Bapak Ibu. Orang yang mencintai sesamanya. Ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan menjaga bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Itu di ayat 10, Bapak Ibu. Di ayat 11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Bapak Ibu, itu adalah ciri-ciri orang yang mencintai hidup dengan sesamanya. Dijelaskan di 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12. Lalu pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu, kenapa ciri-ciri ini harus kita miliki, harus kita lakukan sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengasihi sesama? Ayat 9 ini alasannya, Bapak Ibu, kenapa ciri-ciri ini harus kita lakukan. Di ayat 9 bagian C, karena untuk itulah kamu dipanggil memperoleh berkat. Ternyata lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini dengan tema
mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Kunci untuk mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan, kita harus mampu mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Di ayat 9c, upahnya bagi saya dan saudara, kita akan memperoleh berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Untuk saya dan saudara bisa memperoleh berkat menurut firman Tuhan malam hari ini, yaitu kita harus mencintai Tuhan dan mencintai hidup sesama kita. Ketika kita mencintai Tuhan dan mencintai hidup dengan sesama kita atau mencintai sesama kita, kita pasti akan hidup rukun. Ya. Hidup rukun, hidup damai dengan Tuhan dan sesama. Ya. Damai dengan Tuhan dan damai dengan sesamanya. Ketika hidup ini kita peroleh daripada Tuhan dan hidup itu adalah hidup yang rukun dan damai, Tuhan akan mencurahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya akan tutup firman Tuhan di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ayat ini sudah tidak asing lagi Bapak Ibu. Ya, saya percaya bahwasanya kita sangat diberkati lewat ayat ini. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Di ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, untuk saya bisa memperoleh berkat Tuhan yang luar biasa lewat firman Tuhan malam hari ini, kita diingatkan bahwasanya kita hidup harus mampu mencintai Tuhan terlebih dahulu dan diaplikasikan dengan sesama. Mampu mencintai Tuhan juga akan mampu mencintai sesama. Dan ciri-ciri orang yang mencintai Tuhan sudah dijelaskan di dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Ciri-cirinya yang pertama tadi, ia sekata, seperasaan, mengasihi, penyayang, rendah hati, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, tidak membalas caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya dia menjadi berkat. Di ayatnya 10 sampai 11. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari hidup yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, menjaga bibirnya terhadap tipuan-tipuan, kemudian menjauhi yang jahat, melakukan yang baik. Ia berusaha mencari perdamaian, tidak menyimpan akal pahit atau dendam kepada sesama. Bapak Ibu, amin akan firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama yang akan langsung dipimpin oleh Bapak Gembala Sidang dari Gereja Gebirawa Indah. Bapak Ibu, rahasia untuk mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa lewat firman Tuhan malam hari ini, kita diingatkan bahwasanya kita harus mampu mencintai Tuhan dan diaplikasikan dengan mencintai sesama. Amin akan firman Tuhan. Kita katakan sekali lagi pujian ini kepada Tuhan. Betapa aku mencintai segala yang terjadi dan tak pernah sendiri jalani hidup ini. Di akhir pujian kita akan berdoa bersama-sama. Bagi Bapak Ibu yang rindu, didoakan boleh menghubungi nomor WA yang sudah tertera di poster kami. Bahkan Bapak Ibu boleh menulis kolom komentar di fanspage saat ini. Kita percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita katakan pujian ini kepada Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sama-sama kita katakan di hadapan Allah. Bapa, sentuh hatiku, pada hambanya sebelah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang
hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memberkati kami. Di mana ya Tuhan kami telah mendengarkan bagaimana kami hidup harus mencintai Engkau lebih utama. Bahkan juga ya Tuhan kami dapat menabur kasih sayang cinta kepada sesama kami. Terlebih dalam kehidupan berkeluarga. Bukankah ya Tuhan Yesus kepada orang yang hukumlah Engkau memerintahkan berkat selama-lamanya. Olehnya Tuhan kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan ini. Ajar kami untuk bisa saling memahami satu dengan yang lain. Ajar kami ya Tuhan juga untuk dapat saling mengampuni. Terima kasih ya Tuhan. Berkatlah kami semua yang saat ini hadir dalam dunia maya dalam Facebook. Terima kasih terpuji Engkau. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Saya akan menyapa Bapak Ibu saat ini sebelum kita berdoa untuk persoalan dan masalah, dan juga akan berkat-berkat buat Bapak Ibu. Dan saya menyapa Ibu Santri Shalom. Terima kasih Ibu Santri Manurung karena sudah setia mengikuti. Demikian juga kepada Mama Dion, terima kasih dan sekalian juga selalu membagikan. Juga Bapak Domingus merupakan tim dalam program Obat Tidur. Terima kasih Bapak atas kesetiaannya. Bahkan juga Saudari Ibu Sondang Tampu Bolon, terima kasih. Dan senang sekali aku menyapa semua para audiens malam hari ini. Demikian juga kepada Ibu Tika Dede, terima kasih karena begitu setia. Dan terkhusus pemain pianis saat ini juga yang ikut. Dan yaitu Kiki Bunda Edu dalam kalau Facebook menyatakan di sini dibuat dia penggemar 2, ya, penggemar berat 2. Demikian juga Prita, Facebook membuat gelarnya adalah tonggak prestasi pengikut. Wah, aku pun mengerti apa ini tonggak prestasi pengikut ini. Luar biasa gelar dia dikasih. Demikian juga Tiur merupakan yaitu tim dari program ini. Bapak Hermanus juga yang setia dari Jakarta. Terima kasih orang tua kami yang selalu juga mengikuti. Shalom Bapak. Ya, kami akan terus berdoa untuk Bapak. Demikian juga Marjono yang saat ini yang sedang berkhotbah luar biasa memberkati kita. Dan sahabat kami tim gereja ini juga pejabat gereja ini Ibu Lisdawati, ditambah yang saat ini sedang menikmati indahnya Danau Toba. Kami kepingin ke sana sebenarnya, tapi PCR dan juga ya mengganjal kami dan juga rupiah yang kurang untuk ke sana. Demikian juga Esterlin, terima kasih. Dan ini terima kasih atas kembalinya hadir Ibu Christine Manurung. Salam Ibu, kami bersyukur kembali Ibu mengikutinya dan salam sehat. Demikian juga di sini ada Bang Siahan atau Bapak Siahan yang mengikuti. Terima kasih, kami percaya bahwa Bapak akan diberkati melalui program ini. Bahkan juga dengan Ibu Reli, terima kasih atas kesetiaannya juga membagikan. Dan jangan lupa besok ambil yaitu nomor antrian vaksin dari gereja ini jam 12 besok harus ke sana. Tidak masalah aku sapa melalui media ini, inilah gunanya media ini ya. Bahkan demikian juga kepada Mardab Sidabugil, ada penggemar berat nomor 1 dalam Facebook ini disematkan oleh Facebook. Terima kasih Bapak-bapak, shalom, dan saya bersyukur karena Bapak-bapak masih mengikuti dan juga kita bersyukur kita masih dapat bernapas. Ya, puji Tuhan. Saya memberikan berita baik buat kita, yaitu berbicara tentang keadaan Batam saat ini dalam media, dan tidak ada lagi penambahan COVID dan sudah sembuh 96% dan hanya 4% aja yang masih dalam penyembuhan dan tidak ada yang mati sekarang ini. Oleh karena itu kita bersyukur, nanti kita berharap tidak ada lagi PCR untuk pulang kampung. Jadi bisa kita ke Bonapasugit ya. Baik, puji Tuhan. Saat ini kami akan langsung berdoa.
kepada orang-orang yang mengikutinya. Ini yang pertama doa kami ya. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara sekalian, kami akan berdoa. Bapak kami berdoa kepada Ibu Santri Manurung, Tuhan Engkau berkati, Engkau menolong dan usaha pekerjaannya, anak-anaknya Engkau berkati. Mama Dion Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, Engkau berkati dia Bapak. Bahkan juga ya Tuhan Engkau memberkati ya Tuhan Yesus itu Bapak Domingus. Engkau melongkocam dan Engkau berkati mereka. Sondang Tambu Bolon Engkau berkati Bapak. Berkati keluarganya. Tika Dede Engkau berkati Tuhan. Keluarganya, anak-anak Engkau berkati. Kiki juga saat ini mengikuti program Engkau berkati, Engkau campur tangan. Berita juga ya Tuhan Engkau berkati, Engkau menolong. Hermanus Bapak Hermanus yang di Jakarta, Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau memberkati Bapak Surgawi. Engkau berkati ya Tuhan saat ini Ibu Lisdawati yang sedang berada di negeri Tamba. Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau berkati. Engkau berkati Esther Lin, berkati Bapak, berkati Christine Manurung, berkati keluarganya, berkati kesehatannya, anak-anaknya Engkau berkati. Berkati Bapak Siahan, Engkau tolong, Engkau campur tangan, Engkau berkati Bapak. Berkati ya Tuhan Ibu Reli Boru Nenggolan, keluarganya Engkau berkati, Engkau menolong. Berkati Tuhan Bapak Mardab Sidabogil, Engkau berkati, Engkau campur tangan. Engkau berkati Bapak Surgawi, dia begitu setia mengikuti program ini. Berkati Tuhan Ibu Lasma itu Nababan yang saat ini Tuhan sedang mengikuti program ini. Berkati ya Bapak Surgawi sekarang Nengsi. Kiranya Tuhan Engkau tolong, Engkau campur, Engkau berkati keluarga ini. Pengenalan akan Tuhan Engkau berikan kepadanya Bapak Surgawi. Bahkan juga Ibu Rahel saat ini yang sedang menonton program ini, Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau berkati Bapak. Apapun masalah persoalan untuk mereka semua, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menjamah, memberkati, melimpahkan berkat-berkat kepada setiap anak-anak-Mu. Dan terutama ya Tuhan, saya berdoa pengenalan akan Engkau berikan kepada mereka, sehingga kami semua dapat memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kami boleh ya Tuhan memelihara hidup kami seperti yaitu memelihara karakter Kristus, artinya bahwa kami boleh menjaga kekudusan hidup kami sebagaimana yang Tuhan inginkan. Kami rindu ya Tuhan menjadi gereja yang siap diangkat manakala Engkau datang kali kedua ya Tuhan, supaya kami ikut berpesta di udara bersama dengan orang-orang kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Kami berdoa Tuhan buat orang-orang yang menonton di grup yang saat ini tidak kelihatan di layar handphone kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka saat ini. Berkatilah Tuhan orang-orang yang mendengar. Saya berdoa Tuhan, dan kapan saja video ini dibuka kembali, kiranya Tuhan menolong mereka, yang berkati mereka. Dan yang sakit saya berdoa Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hibur. Saya berdoa Tuhan, penyakit ginjal Engkau sembuhkan, penyakit jantung Engkau sembuhkan, penyakit asam urat juga Engkau sembuhkan, penyakit paru-paru Engkau sembuhkan, kanker, tumor, saraf terjepit juga Engkau menyembuhkan. Terima kasih. Bukankah di dalam Alkitab bahwa segala penyakit dilenyapkan oleh Tuhan Yesus, dan Engkau tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Oleh karena itu kesembuhan mengalir bagi setiap orang yang beriman. Terima kasih, terpujilah Engkau Bapa Surgawi. Dalam nama Yesus Tuhan kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu telah diberkati oleh Tuhan ketika mendengarkan firman Tuhan dan juga ketika didoakan. Olehnya kami mohon kepada Bapak Ibu Saudara supaya kiranya mau membagikan video ini di beranda FB Saudara, di cerita di IG, bahkan juga di grup medsos lainnya. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian membagikannya, maka sahabat Bapak Ibu akan diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga berharap pada besok malam di jam yang sama pukul 22 WIB, Bapak Ibu akan mengikuti program ini kembali, dan kita akan dilayani oleh hamba-hamba yang luar biasa. Dan mereka telah mempersiapkan khotbah-khotbah menarik, dan juga hatinya telah dipersiapkan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dan saya juga percaya bahwa saat ini jiwa dan hati kita telah disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Olehnya akan bisa tidur nyenyak dan juga akan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Dan jangan pernah lupa bangun pada besok pagi. Salam dari Gereja Kebirawa Indah Kota Batam. Salam sukses, salam sehat, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu kita kembali pada
besok malam pukul 22 WIB waktu Indonesia bagian Barat. Salam buat Abang atau Bapak Evan Kea yang baru masuk dalam program ini. Sampai ketemu kita kembali Bapak pada besok malam. Haleluya, haleluya. Shalom, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.